Karena ya saya lihat teman-teman saya yang dulu gitu ya, yang dulu bareng di SMA gitu ya. Ya apa ya, karena mereka tuh mungkin kalau udah masuk ke pondok tuh memang niatnya bukan memang untuk mondok gitu kan, memang mungkin karena dipaksa orang tua gitu ya. Jadi ketika udah keluar dari pondok jadi alumni, jadi seolah kayak merasa bebas gitu. Jadi saya berkaca dari teman-teman gitu. Saya ingin ya lebih terjaga lah gitu. Khawatirnya kayak gitu malah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Ruston Firmansyah ya di channelnya Rubin TV dan masih di konten Rubin Inspirasi ya, kontennya Rubin TV yang selalu memberikan inspirasi ya, walaupun tamu-tamunya mungkin bukan dari kalangan influencer ya, bukan dari kalangan artis ya, bukan orang-orang terkenal, tapi tentu ini beberapa episode ini masih mengundang seputaran lingkaran dari Rubin.id, karena yang nontonnya juga masih penontonnya ya mahasiswa Rubin, orang tua mahasiswa Rubin, atau mungkin calon-calon mahasiswa Rubin yang pengen tahu Rubin itu seperti apa. Dan insya Allah nanti di video-video Rubin Inspirasi ini akan memberikan inspirasi pada teman-teman semua ya, sehingga mungkin bisa nonton tuh episode-episode sebelumnya, dan jangan lupa di subscribe juga nih ya channelnya Rubin TV ini. Dan kali ini saya sudah berada dengan salah satu mahasiswa Rubin ya, jadi ini masih juga mahasiswa Rubin dan punya keunikan tersendiri. Ini random juga ya, kalau sebelumnya ada mahasiswa Rubin yang dia orang Bandung ya, daftar ke Rubin ingin cari tempat tinggal yang lebih jauh daripada rumahnya, padahal rumahnya itu ada di belakang kampus, tapi daftar ke Rubin juga. Nah kalau ini ya, ini juga mahasiswa Rubin yang juga unik juga. Kenapa masuk ke Rubin itu mungkin di luar Nurul di luar Narar gitu, Narar ya, kenapa kok bisa daftar ke Rubin? Nah inilah nanti kita akan lebih dalam mengenal tentang Kang Nandang ya, Kang Nandang ya. Nah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Ya, sehat, makanya datang. Sehat alhamdulillah. Makanya datang ke sini ya. Ini sebetulnya kita sudah agendakan berapa pekan yang lalu ya gitu, karena ini baru selesai liburan. Nah, oke, sebelumnya mungkin perlu perkenalan nih, memperkenalkan diri, nama, kampus di mana, asal mana. Oke. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Rubin TV ya, perkenalkan saya Nandang Fatur Rahman, asal dari Bogor. Asal Bogor. Saat ini kuliah di UI Negeri. UI Negeri. Singkatannya? Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. UI negerinya ya, berarti ada UI yang negeri ya. Betul. Berarti ada UI swasta berarti. Ada. Jadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Gitu. Jadi Kang Nandang berarti panggilnya Nandang ya. Jurusan apa? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Banyak di Rubin ini jurusan yang sama ya. Terus angkatan tahun 2022 berarti sekarang semester 5. Bener ya? Semester 5, masuk semester 5. Oke. Nih Kang Nandang ini kita undang karena memang sebetulnya banyak nih inspirasinya. Ya paling tidak ada yang saya ingin soroti itu 3 bisa 4 dan seterusnya nanti. Yang pertama, ini Kang Nandang ini tadi saya sudah singgung di awal bahwa beliau ini dia masuk Rubin ya, kalau orang nyari tempat tinggal karena bingung nih cari tempat tinggal karena butuh tempat tinggal kan. Sebetulnya Nandang ini nggak bingung cari tempat tinggal walaupun dari Bogor, karena rumahnya ini menempati bukan rumah yang disediakan langsung oleh Rubin sebetulnya, tetapi diintegrasikan dengan Rubin ya, karena walaupun nggak masuk Rubin pasti masuk di rumah itu. Betul kan? Betul. Nah itu satu gitu ya. Nah tapi ternyata daftar Rubin gitu, dan juga rumahnya itu gitu berarti dikelola juga dengan Rubin, mahasiswanya yang masukin juga dikelola Rubin. Yang kedua, nah ini ada keunikan terutama mungkin bagi saya pribadi, karena Nandang ini adalah gurunya anak saya. Gurunya anak saya. Jadi anak saya yang ketiga ya, yang usianya berapa tahun saya lupa ya. Usia 6 tahun. 6 tahun ya. Itu juga diajar ngajinya itu ya oleh Kang Nandang ini. Terus kemudian yang ketiga, nah ini juga nanti mungkin bisa digali gitu inspirasinya, karena saya mengenal Kang Nandang ini juga sebagai aktivis yang saat ini menjabat sebagai ketua salah satu organisasi kampus lah begitu ya, organisasi kampus. Oke, yang pertama dulu
Kenapa masuk Rubin? Kan bisa aja, saya nggak mau di Rubin, toh tinggalnya tetap di situ juga gitu. Kenapa? Yang pertama karena apa ya? Dulu kan saya backgroundnya di pesantren ya. Oke. Di SMA-nya waktu SMP, SMA, SMP, pesantren. SMA pesantren. Oke. Jadi apa ya? Kan otomatis SMP SMA itu kan apa namanya? Tidak heterogen kan? Homogen gitu ya. Oke. Pergaulannya gitu kan aja pokoknya. gitu Sama aja, gitu semua. Nah, jadi ketika terjun ke kampus ya, masuk kampus. Nah, itu tau lah ya, kampus itu kan heterogen ya, jelas dan pergaulannya beragam gitu. Nah, saya itu ingin apa ya, meneruskan kembali kebiasaan yang memang udah tertanamkan dulu di SMP SMA gitu. Kan sedangkan di Rubin kan kan ada pengisian itu ya, aplikasi gitu ya. Terus juga apa namanya, manajemen terkait ada kajiannya juga, terus pergaulannya juga terjaga gitu. Jadi ingin lebih apa ya, masuk Rubin tuh ingin meneruskan kembali gitu habits yang memang sudah terbangun dari SMP SMA gitu. SMP SMA berarti boarding school. Oke, berarti tiap hari di sekolah sama di pondok gitu. Betul. Jadi ke sekolah pondok, sementara pas masuk kampus kuliah gitu ya. Itu khawatir mungkin kalau kehilangan tadi kebiasaan yang sudah baik dari akhirnya masuk Rubin. Ekspektasi sama nggak? Sesuai nggak? Sesuai lah, mirip-mirip lah gitu. Karena pasti ada beda tantangan. Betul. Kan? Tantangannya beda. Kalau waktu SMA di kampus di pondok ada paksaan secara ini dari muadib gitu, dari ustadz, guru-gurunya. Kalau di Rubin kan tidak seperti itu. Iya, karena di Rubin di aplikasi. Oke. Tapi itu membantu lah ya. Iya, sedikit membantu gitu. Boleh mungkin sedikit gambarkan ngapain aja tuh di Rubin. Karena kayaknya saya juga ini di Rubin Inspirasi ini banyak juga saya menggali tentang mahasiswa Rubinnya gitu ya. Terus kemudian ada spill dikit lah terkait dengan aktivitas di Rubin, tapi kayaknya belum ada tuh yang nggak gambarin secara garis besar aja ngapain di Rubin itu, maksudnya hal yang tadi aplikasinya itu gimana tuh? Ya kalau mungkin dari bangun tidur ya. Bangun tidur. Iya, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Iya. Ya, jadi kalau saya pribadi gitu ya, dari bangun pagi ya sekitar, saya setting alarm tuh sekitar jam 3 lah ya. Jam 3 gitu. Cuman ya namanya manusia gitu ya, kadang suka teledor gitu, kadang alarmnya nyala aja gitu. Tapi tetap gitu, kalau udah 3:30 gitu ya, itu saya paksakan bangun gitu ya. Saya paksakan bangun, biasa sholat qiyamul lail gitu ya, terus sambil nunggu azan subuh, saya baca Quran, tilawah gitu ya. Nah setelah itu sholat subuh gitu, dan bangunin teman-teman yang lain gitu, yang di Rubin gitu. Dan itu kebiasaan dari SMA itu ya, dari pondok betul, gitu. Kebiasaan karena dulu juga di SMA kayak gitu. Nah setelah sholat subuh seperti biasa, sholat subuh berjamaah di masjid bareng teman-teman yang lain, ikut masjidnya kan gabung dengan masyarakat gitu ya. Nah setelah itu kami nggak pulang dulu gitu ya, nggak pulang ke Rubin ya. Ada kegiatan belajar tilawah bareng. Tilawah. Nah itu yang suka dipoto itu ya? Betul. dilaporkan di grup Rubin Ikhwan gitu. Nah jadi setelah tilawah bareng, nah baru kami pergi pulang ke Rubin gitu ya, untuk persiapan kuliah jika memang ada yang kuliah gitu. Setelah itu di Rubin pun ya beres-beres piket, giat pribadi gitu ya, bersih-bersih, sarapan gitu ya. Terus itu berangkat kuliah gitu. Berangkat kuliah jika memang ada kuliah gitu ya. Kalau memang nggak ada kuliah Oke, saya nggak harus sampai tidur lagi sebetulnya, karena bisa kebayang lah sama teman-teman. Artinya sebetulnya kebiasaan itu kan ini luar biasa. Mungkin bagi Nandang karena sudah terbiasa di pondok, hal itu kan jadi biasa. Gitu, makanya pengen terus dijaga. Sebetulnya kan hal ini adalah hal yang berat itu. Betul nggak? Kebayang kalau tidak ada lingkungan kan? Gitu kan? Tidak ada lingkungan, tidak ada teman gitu ya. Pasti mungkin semangat bisa turun naiknya naik. Tidak ada yang menjaga kan gitu. Tapi dengan ada teman masuk ke Rubin, berarti itu mungkin salah satu yang ingin diambil sama ini. Nah, dan itu sebetulnya adanya juga dari keinginan sendiri kan? Kemauan sendiri, dan juga teman-teman yang lain juga support gitu kan. Gitu. Nah, itu yang mungkin ini karena gini maksud saya.
yang nonton ini bisa jadi ada calon mahasiswa di Rubin tuh ngapain aja. Nah ini salah satunya adalah ya kalau ada di antara teman-teman yang ingin menjaga kebiasaan yang bagus, berarti harus ditularkan ke yang lain. Nah kalau misalkan yang belum terbiasa pun, ini harapannya bisa terbawa kebiasaan yang bagus kan, kayak gitu. Nah makanya akhirnya masuk Rubin. Nah seperti itu, berarti sebetulnya ini rumah tuh sebetulnya ini kan di situ udah ada berapa orang sekarang? Ada 5. 5, dan ini 5 ini ada saudara juga ya? Ada. Nah, dari 5 itu saudaranya berapa ini? 3, 2. Dua, saya berarti 3 orang kan? Ini 3 orang bersaudara ini, kalaupun gak masuk Rubin, akan tinggal di situ. Betul. Nah, sementara yang 2-nya adalah benar-benar yang memang daftarnya via Rubin terus ditempatkan di situ ya. Kayak gitu nih. Luar biasa. Berarti tadi harapannya adalah bisa membentuk satu kebiasaan yang bagus gitu ya. Berarti kan intinya mungkin juga yang nonton ini kan ada yang punya rumah di Bandung gitu. Kan anaknya ini ya udahlah, kan bisa aja diaturnya dikelola sama Rubin sekalian kan gitu. Itu yang pertama tentang Kang Nandang ini. Dan gimana mendapatkan kebaikan itu atau seperti apa nih? Atau ada penyesalan masuk Rubin? Oh, enggak. Karena ya saya lihat teman-teman saya yang dulu gitu ya, yang dulu bareng di SMA gitu ya. Ya karena mereka tuh mungkin kalau udah masuk ke pondok tuh memang niatnya bukan memang untuk mondok gitu kan, memang mungkin karena dipaksa orang tua gitu ya. Jadi ketika udah keluar dari pondok jadi alumni, jadi seolah kayak merasa bebas gitu. Jadi saya berkaca dari teman-teman gitu, saya ingin ya lebih terjaga lah gitu. Khawatirnya kayak gitu malah gitu. Betul. Jadi sudah bisa melihat bahwa tadi itu ada kebaikan, kenapa harus jadi merasa terikat, padahal itu ada kebaikannya. Justru kalau kebaikan harus diikat ya. Nah, benar. Itu ya, itu tuh luar biasa dari Kang Nanang. Jadi ini teman-teman yang justru hari ini sudah menempati rumah, udah dibantu sama orang lain gitu ya. Terus kemudian menempati tempatnya orang lain yang tadi orang lain itu punya ingin kebaikan, maka ya manfaatkan itu dengan kebaikan. Karena Kang Nandang saja yang sebetulnya punya tempat sendiri lah begitu. Ya tidak harus masuk Rubin pun ternyata justru dimasukkan ke Rubin rumahnya. Jadi kalau orang daftar ke Rubin mahasiswanya, ini rumahnya yang didaftarkan jadi Rubin gitu ya. Dan itu memasukkan mahasiswa yang lain. Itu yang pertama, ini inspiratif banget ini. Karena mungkin bagi sebagian orang bisa jadi mikirnya ngapain masuk Rubin kan gitu. Ya udah tuh di situ. Itu yang pertama. Selain itu, udah mau masuk Rubin, di Rubin dikasih tugas. Rubin itu kita punya program, namanya program Syiarku ya. Syiar Quran di Indonesia. Nah, jadi Syiar Indonesia Baca Quran ya. Nah, Indonesia Baca Quran. Jadi ada program untuk mengajarkan masyarakat Indonesia yang membaca Quran dari dasar banget ya. Dari mulai ada anak-anak, ada yang dewasa, ada nenek-nenek, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ya, ada ya gitu. Dan semuanya free, gratis. Siapa yang ngajar ya mahasiswa Rubin gitu. Termasuk diantaranya adalah Kang Nandang yang juga mengajarkan, salah satu jadwalnya adalah anak saya. Dan tadi sempat kita ngobrol, 1 pekan bisa hampir tiap hari, berarti kan ada jadwal untuk ngajar. Nah gitu. Itu gimana sih, bisa sedikit ceritakan mungkin tentang program Syiarku itu? Jadi tadi mungkin udah di-spill ya. Jadi Syiarku itu program Syiar Indonesia Baca Quran. Jadi bagi teman-teman ya, bagi masyarakat Indonesia khususnya gitu yang memang kesulitan gitu ya, karena kan mungkin mencari waktu itu kan sangat sulit gitu ya, betul. Apalagi pengen offline gitu, ketemuan betul. Itu sulit. Nah akhirnya dari Rubin ini punya program yang memang khusus online gitu ya, khusus online, dan itu bisa dari mana saja gitu, dan itu bisa lebih fleksibel bagi ke para pengajarnya dan juga para pesertanya. Nah dari situ untuk mengajarnya dari Rubin sendiri meminta mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang memang punya basic atau punya keinginan, kemauan dan waktu ya, waktu luang atau waktu ingin menyempatkan lah untuk membagikan ilmunya gitu, agar ilmunya itu bermanfaat. Nah akhirnya dipilih lah gitu ya dari mahasiswa tersebut untuk mengajar di Syiarku ini gitu. Nah untuk pesertanya itu sendiri itu memang ada dari pihak Rubin gitu ya, dari pembina di Syiarkunya itu gitu ya, memang sama-sama mahasiswa juga gitu. Nah itu di plotting memang sudah dipilih gitu ya. Satu orang misalkan, satu pengajar, satu peserta gitu ya, atau
1 pengajar 2 peserta. Nah, kelompok juga ada ya. Ada yang kelompok juga gitu. Nah, untuk masalah waktunya itu dibebaskan ke para pengajar pengajar dan juga. peserta gitu. Okay. Pengajar bisa ngatur waktu, peserta juga bisa ngatur Iya, waktu. jadi kesepakatan lah antara peserta sama pengajar. Oke. Dan ini sekarang kan banyak ya yang belajar dan yang ngajar juga banyak mahasiswa Rubin. Jadi ini juga mungkin sedikit memperkenalkan kan ke para penonton nih. Kalau mahasiswa Rubin yang baru kan ini sekarang tahun ajaran baru juga kan. Beberapa mahasiswa yang baru gabung dengan Rubin. Nah, insya Allah nanti juga bisa bergabung di Siarko ya sebagai pengajar atau masyarakat yang secara umum gitu yang mau belajar dari mulai yang basic sampai advance-nya ada ya? Ada ya. Belajar yang dari nol sampai bisa juga ada ya. Sampai pengembangan juga ada. Karena macam-macam program juga ada, gak aja tajwid tahsin saja gitu. Jadi ada program lanjutannya gitu ya. Oke, lanjutannya. Gitu. Jadi misal setelah tajwid dasar-dasar, ikro jadi ada juga ikro, tajwid, tahsin, tafsir juga ada. Terus kalau mau belajar bahasa Arab juga ada gitu. Oke. Nah, gimana Kang Nandang membagi waktu itu? Setiap hari ada ngajar? Ada. Satu pertemuan berapa rata-rata? Apanya? Setengah jam berapa? Satu kali pertemuan online? Ya minimal sih 30 menit Minimal gitu ya. 30 menit. Tapi ya 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 menit. Gitu. Oke. Ada yang lebih juga dari itu? Ada sih, palingnya sharing-sharing itu di akhir. Setelah ngajar juga ada sharing-sharing. Gitu. Jadi menyisakan waktu itu. Nah, saya kan ada di grup ya. Ada di grup laporan update dan sebagainya. Yang ini kan banyak ya, bukan selain Kang Nana juga banyak yang lain-lain. Itu tiap hari kan update gitu. Tiap hari sharing. Itu ada saya lihat itu satu pengajar itu ketika laporan nih pertemuan ke 100 sekian. Nah, masih ingat nggak yang itu berapa ratus pertemuan itu? Kan saya yang terakhir tadi atau kapan itu? Ya kan saya kan megang 3 ya, 3 orang, 3 peserta. Nah yang paling lama itu Mas Arifin ya, itu dari bulan September yang lalu gitu ya, tahun lalu. Oh udah hampir setahun. Sekarang September lagi. Setahun lagi, Masya Allah gitu ya. Dan konsisten? Iya konsisten betul. Jadi berarti udah pertemuan ke 120-an lah, 125 gitu. Berarti itu hampir tiap hari kan sebetulnya? Iya hampir tiap hari. Satu pekan berapa kali itu? Waktu itu 5 hari gitu ya. Jadi hari. Senin sampai Jumat gitu. Sampai Jumat tiap hari ada pertemuan. Gitu. Masya Allah. Itu satu orang gitu. Satu orang. Makanya pegang 3 orang ya. 3 orang. Berarti ada yang satu hari, satu pekan sekali ada. Ada yang 3 kali ada yang 5 kali. Nah, luar biasa ini. Itu ngatur waktunya gimana? Karena memang tadi cuma setengah jam gitu. Akhirnya memang memberikan diri terus konsisten gitu. Ya itu salah satunya gitu Ustaz. Karena karena dari saya pribadi pun sebetulnya dari segi kesibukan mahasiswa sebenarnya nggak terlalu sibuk-sibuk amat sih sebenarnya. Gitu. Gitu. Ini ada perspektif lain. Padahal ini kurang sibuk apa? Ngomongin terus. Ya karena kalau misalnya dari saya pribadi gitu ya, karena dari segi mahasiswa tuh kalau misalnya nggak disibukkan dengan kegiatan di luar, misalnya nggak ikut organisasi gitu ya. Ya palingan mereka hanya pergi jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu ya. Okay. Akhirnya ya saya coba berusaha untuk memanage waktu gitu. Kira-kira ya cuman seminggu, maksudnya sehari itu menyisihkan waktu 20 menit atau 30 menit. Kenapa tidak gitu? Kenapa nggak bisa gitu ya. Jadi ya saya coba untuk meluangkan waktu gitu ya. Meskipun ya memang kalau dari saya pribadi memang awal-awal berat gitu ya, karena ya tadi ya karena ketika itu berulang gitu ya, dilakukan ulang-ulang menjadi kebiasaan itu kan sulit gitu ya, berat gitu ya. Kan istiqomah itu berat gitu ya. Istiqomahnya betul. Yang ringan itu istirahat gitu ya. Ya jadi ya itu lama-lama memang udah saya pribadi sulit gitu ya, tapi kalau memang udah ada itikad gitu ya, udah ada tekad yang kuat gitu untuk mengajar, meluangkan waktu sedikit gitu ya, insya Allah dipermudah lah gitu. Dan ini terbukti udah setahun ya. Nggak kerasa juga. Ini keren nih, luar biasa. Mudah-mudahan jadi ya tentu insya Allah jadi amal kebaikan untuk Kang Nandang dan juga tim ya di Siarko. Dan juga mudah-mudahan juga pada para donatur mungkin yang nonton gitu, yang membantu, yang mensupport Rubin. Nah insya Allah ini menjadi bagian dari amal soleh juga untuk semua yang mensupport Rubin gitu ya. Itu di Siarko. Nah ini satu hal lagi, ini karena waktunya terbatas sebetulnya. Jadi kita bagi inspirasinya karena perlu banyak padat nih inspirasi. Tadi 1, 2. Yang ketiga nih berkaitan dengan tadi kan disebutnya
nganggur sebetulnya, waktunya banyak kosong, padahal nggak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya mindset ya, sibuk itu mindset ya, betul. Gitu tergantung mengelolanya. Ada yang kegiatan cuman ke kampus doang, tapi sibuk. Nah, ini sudah sama kampus iya, di Rubin iya, ngajar iya, ditambah sekarang sebagai ketua organisasi. Organisasi apa di kampus nih? LSPI namanya. LSPI, apa tuh? Lembaga Studi Politik Islam. Lembaga Studi Politik Islam. Berarti berurusan dengan politik Islam ini? Betul. Jadi gimana tuh? Ya yang namanya politik Islam itu berbeda ya dengan politik pada umumnya yang saat ini gitu ya. Gimana tuh? Karena politik Islam tuh definisinya itu kan riayah sunil ummah gitu. Jadi memelihara atau mengurusi urusan umat atau urusan masyarakat gitu. Jadi bukan hanya urusan di pemerintahan saja yang sekarang mungkin lagi panas-panasnya gitu ya. Jadi pemerintah tuh atau politik itu mengurusi semuanya gitu. Misalkan dari segi politik juga diurusin gitu ya. Dari segi sosial, ekonomi gitu ya, terus budaya dan yang lainnya gitu. Jadi seluruh aspek itu diatur oleh Islam gitu. Itu disebut juga dengan politik gitu. Ini luar biasa nih. Tadi disebutkan nggak sih ternyata masuk organisasi jadi ketua di lembaga ya, organisasi yang tadi memikirkan isu politik yang ngurusin urusan umat begitu ya. Gitu. Itu terbuka untuk umum kan? Maksudnya untuk mahasiswa di UN Sunan Gunung Jati betul ya. Kalau untuk bergabungnya gitu ya, karena ini domisilinya di UIN gitu ya. Jadi ya khususnya mahasiswa UIN gitu. Tapi kalau untuk misalkan kita ngadain kajian atau ngadain diskusi gitu ya, memang untuk umum gitu. Mahasiswa luar UIN pun bisa ikut. Tapi berarti mahasiswa UIN bisa gabung juga ya. Ini mahasiswa UIN. Jadi yang merasa sibuk ternyata belum mengurusi urusan umat, ya, belum memikirkan urusan umat, ya jangan bilang sibuk lah. Masih ada ternyata urusan umat yang ya perlu dipikirkan lah sama kita. Dan sebagai mahasiswa ya tadi saya sangat apresiasi tentu ya. Ini mahasiswa Rubin yang menurut saya ini keren luar biasa, yang memang sengaja kita hadirkan memberikan inspirasi untuk kawan-kawan semua gitu ya. Yang mahasiswa Rubin yang nonton ini harus menjadi inspirasi yang kemudian bisa diikuti sebetulnya, karena semua mahasiswa tidak layak lah sebagai mahasiswa hanya memikirkan diri sendiri, kuliah gitu pulang padahal di sisi lain ada problem. Ada problem. Kegiatannya ngapain aja di LSP itu? Kegiatannya sebenarnya ada banyak gitu ya, kayak dari ngopi gitu ya. Ngopi apa tuh? Ngopi itu ngobrol seputar Islam. Ngobrol perkara Islam. Ada kopinya juga tapi? Ada. Ada. Ngopi beneran ngopi ada. Tapi di situ ada obrolan perkara Islam. Untuk terus ada juga KSP. Itu rutin ngopi tadi rutin. Rutin tiap minggu lah. Tiap minggu ada. Ya pasti ikutan juga kan tiap minggu kan pasti. Ikut itu luar biasa. Terus yang kedua apa? Ada KSPI. KSPI apa tuh? Kajian Sistem Politik Islam. Kajian Sistem Politik Islam. Berbicara nggak harus orang politik kan? Nggak harus. Jadi bahkan orang awam pun juga bisa ikut. Intinya yang punya keresahan dengan masyarakat, kondisi masyarakat, umat begitu ya, ingin terlibat, itu bisa ikut juga di situ ya. Biasanya bahas apa tuh? Di KSPI. Apa tadi KSPI? Kajian Sistem Politik Islam. Sistem Politik Islam. Biasanya ngebahas tentang apa contohnya? Contohnya sejarah. Ya. Sejarah. Sejarah ada, ekonomi pun sempat dibahas gitu. Misalnya sejarah terkait yang lagi ramai biasanya kan sekarang September nih. Misalnya kan 30 September ada 30. Ya. Di 30 SPKI. Betul. Dibahas di situ. Biasanya dibahas. Gitu. Menarik gitu. Oke. Terus ekonomi misal terkait masalah riba gitu, masalah terkait. Berarti dibahas juga kayak gitu dibahas, ya. Menarik. Gitu. Terus ada yang lain, kegiatan yang lain yang mungkin bisa diikuti sama teman-teman? Ada Pusjal. Apa itu? Pustaka Jalanan. Pustaka Jalanan. Berarti konsepnya ngemper, kita nyediain buku. Gelar buku, berarti ada buku, gitu. Di kampus tuh? Di kampus gitu. Jadi kalau ada Pusjal berarti diantaranya ada Nadang saja. Ini penonton mahasiswa UN ya, gitu luar biasa. Nanti mungkin bisa kopdar dengan Kang Nadang ya. Nah, ada lagi yang lain? Sebenarnya masih banyak sih. Tapi itu yang mungkin yang rutin ya. Yang rutin. Ini luar biasa nih. Berarti ini itu di manage, dikelola, di organize itu sama Kang Danang salah satunya dengan tim. Ini penting. Ini sudah saya lihat jam karena kita sebetulnya setelah podcast ini masih ada acara menanti di sana.
Jadi dibatasi oleh waktu ya. Jadi ini sudah 20 menit lebih. Alhamdulillah ini banyak inspirasi dari Kang Nandang. Ya terutama insya Allah juga ini inspirasi untuk saya pribadi dan juga banyak orang yang memperhatikan terkait dengan kehidupan atau apa namanya hari ini ya generasi Gen Z ya mahasiswa-mahasiswa ternyata banyak harapan. Insya Allah di hadapan kita ada mahasiswa-mahasiswa yang punya kapasitas, mahasiswa-mahasiswa yang punya kesadaran yang tadi beliau apa namanya mahasiswa itu kemudian bergerak untuk memikirkan umat menjadi problem solver di tengah-tengah hari ini krisis di berbagai dimensi. Insya Allah kita punya harapan bersama Rubin.id tentunya mudah-mudahan kita menghadirkan ya generasi emas negeri di masa yang akan datang. Terima kasih Kang Nandang. Insya Allah inspirasinya ini menjadi kebaikan untuk Kang Nandang dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.